Anak laki-laki hanya karena secara tidak sengaja mencium anak perempuan yang paling cantik. Tidak pernah terpikir untuk membuat anak perempuan menyimpan dendam dari taman kanak-kanak hingga sekolah dasar. Sejak saat itu, apapun yang terjadi harus berlawanan dengan anak laki-laki. Harus saling adu kecerdasan dan keberanian dengannya. Ketika melihat anak laki-laki tidak belajar dengan baik di kelas dan sedang menggambar. Namun, anak perempuan secara terbuka menyita buku gambar anak laki-laki. Namun, setelah pulang ke rumah malamnya, dia bersembunyi di bawah selimut dan diam-diam mengagumi. Bahkan sambil melihat, dia tertawa. Dalam sekejap, 20 tahun telah berlalu. Kedua orang itu sudah berjauhan. Namun, anak perempuan tidak pernah bisa melupakan anak laki-laki itu. Mungkin karena anak laki-laki itu secara tidak sengaja mencium dirinya suatu ketika. Selama 20 tahun ini, dia sama sekali tidak tertarik pada pria lain. Bahkan diam-diam bersumpah tidak akan menikah kecuali dengan anak laki-laki itu. Dan melalui kerja keras bertahun-tahun, dia menjadi presiden direktur wanita sekaya raya. Bahkan menghindari lelaki hidung belang dan selalu menutupi wajahnya. Dan selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah menyerah mencari keberadaan anak laki-laki itu. Namun, dia tidak pernah menemukan berita apapun. Hingga suatu hari, neneknya mengirimkan foto kencan buta kepadanya. Ternyata karena wanita itu tidak pernah menunjukkan wajah aslinya selama bertahun-tahun. Maka semua orang salah mengira bahwa dia berwajah buruk rupa. Menyebabkan selama bertahun-tahun tidak ada yang datang melamar. Nenek yang terburu-buru ingin menggendong cucunya terpaksa pergi ke jalan untuk mencari calon pasangan kencan buta. Namun, orang yang lewat dengan tidak sabar mendorongnya pergi. Untungnya, momen ini kebetulan disaksikan oleh seorang pria muda yang duduk di kursi roda. Dia segera bangkit dan berlari ke arah pantai seperti kilat. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan sang nenek dan berhasil menyelamatkannya. Tindakan heroiknya langsung menarik perhatian wanita tua itu. Dia langsung ingin menjodohkan cucunya dengan Xiao Huo. Namun, Xiao Huo menyatakan bahwa dia sudah memiliki tunangan. Dan besok adalah hari pernikahan mereka. Mendengar hal ini, wanita tua itu langsung merasa sangat menyesal. Namun, dia tetap ingin mencoba menjodohkan keduanya. Jadi, dia mengirimkan foto Xiao Huo kepada cucunya. Awalnya, dia tampak enggan saat melihat orang lain menyaksikan. Namun, ketika dia melihat jimat putih di dada pria dalam foto itu, dia langsung mengenali bahwa orang itu adalah anak laki-laki yang sangat dirindukannya selama 20 tahun. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa identitas asli Xiao Huo adalah satu-satunya pewaris dari konglomerat terbesar. Hanya karena 3 tahun yang lalu, dia terluka pada kedua kakinya saat menyelamatkan pacarnya. Namun, ayahnya ingin menguji kemampuan calon menantunya. Inilah yang membuat Xiao Huo berpura-pura menjadi difabel selama 3 tahun. Dan kini keduanya akan segera menikah. Xiao Huo memutuskan untuk mengungkapkan identitas aslinya pada hari pernikahan. Dan berencana menggunakan sumber dayanya untuk meningkatkan karirnya ke level yang lebih tinggi. Namun Xiao Huo tidak pernah menyangka bahwa tunangannya sudah berpaling hati. Diam-diam menjalin cinta dengan atasannya. Sementara itu, di sisi lain, wanita tersebut setelah penyelidikan teliti dari asistennya, menyadari bahwa Xiao Huo adalah cinta sejatinya yang dicari selama 20 tahun. Meskipun sudah tahu bahwa pihak lain akan segera memasuki pernikahan, namun dia tidak merasa kecewa karenanya. Sebaliknya, setelah mengetahui bahwa tunangan Xiao Huo bekerja di perusahaannya, dia bahkan berencana untuk membuat pengecualian dan mengangkatnya sebagai manajer cabang. Hanya karena dia yakin bahwa orang yang dipilih Xiao Huo pasti tidak akan buruk. Namun wanita itu tidak tahu bahwa kali ini dia salah menilai. Tunangannya tidak hanya menganggap Xiao Huo sebagai mesin uang, dan sama sekali tidak berniat untuk menikah dengannya. Malam itu, Xiao Huo dengan hati-hati menyiapkan kue kesukaan tunangannya dan menunggu di depan pintu. Namun yang datang bukanlah pacarnya, melainkan sebuah telepon yang menghancurkan semua harapannya. Mendengar kata-kata ini, Xiao Huo seolah disambar petir. Hingga saat itu, pria itu baru menyadari bahwa dirinya hanyalah sebuah lelucon. Namun, dia tetap menahan amarahnya dan pergi ke kantor polisi untuk membebaskan pacarnya. Namun, setelah keluar, dia tidak merasa malu sama sekali. Bahkan, dia dengan santainya menyatakan bahwa dia hanya sedang membicarakan bisnis di hotel. Tapi, pria itu bukanlah anak kecil berusia 3 tahun. Tak disangka, pacarnya malah membalas dengan keras. Dia marah-marah kepada Xiao Huo, menganggapnya sangat mengganggu. Dia bahkan mengklaim bahwa dia bekerja bukan untuk menghidupi pria di fabel ini. Namun, pada saat itu, atasan yang sedang berbicara bisnis dengan pacarnya juga tiba di lokasi. Dia maju dengan sangat angkuh dan memperkenalkan dirinya kepada Xiao Huo. Mungkin kamu tidak terlalu memahami nilai dari posisiku ini. Grup Jinhai adalah bagian dari Yunhai Sengtian. Nilai pasar melebihi 100 miliar. Melihat seluruh kota Yun, hanya grup Jiuding yang bisa mengalahkannya. Namun, Xiao Huo mendengar kata-kata ini dan tidak menganggapnya serius. Dan saat itu, tunangannya juga tidak lagi menyembunyikan apa-apa. Dia mengansam bahwa cacat Xiao Huo sama sekali tidak layak untuknya. Kemudian, dia menarik atasan itu pergi dengan alasan melanjutkan pembicaraan kerja. Sementara itu, bawahan di sampingnya yang kekar tidak bisa lagi menahan diri. Segera ingin mengejar dan memberi pelajaran kepada keduanya. Namun, Xiao Huo menghentikannya.
Pernikahan Xiao Huo diubah menjadi pesta perceraian. Siap. Janji. Jangan menyesal. Namun, pernikahan Xiao Huo dan tunangannya tetap berlangsung keesokan harinya. Namun, tunangan yang tidak tahu malu itu malah mengumumkan di tempat itu. Generasi kedua orang kaya adalah pengantin pria hari ini. Para tamu yang hadir langsung membicarakan hal itu. Namun, bagaimana mungkin pria itu membiarkan pasangan ini mendapatkan apa yang mereka inginkan? Segera masuk ke lokasi pernikahan dengan asisten dengan penuh semangat. Namun, kedua orang yang kuat itu tidak menyadari keseriusan situasi. Masih saja mengejek Xiao Huo dengan gila. Sementara itu, ibu mertua malah berpikir telah mendapatkan kura-kura emas. Segera memarahi Xiao Huo yang cacat, tidak layak untuk putrinya. Melihat wajah buruk ketiga orang itu, pria itu tidak berkata apa-apa. Hanya saja, ia mengeluarkan surat cerai dari saku dan mengumumkan perceraian. Namun, ibu mertua yang kuat itu marah karena malu. Mengancam bahwa meskipun bercerai, tidak ada hak baginya untuk menceraikan putrinya. Saat itu, asisten Xiao Huo tidak bisa menahan diri dan memarahi mereka karena tidak bisa melihat kenyataan. Mengklaim bahwa tuan muda adalah sosok yang tidak bisa mereka ganggu. Menganjurkan mereka untuk berlutut sekarang agar bisa menyelamatkan nyawa mereka. Mendengar kata-kata ini, generasi kedua orang kaya itu langsung bersemangat. Sama sekali tidak menganggap serius nasihat wanita itu. Belum lagi membicarakan pamanku, Zhou Chengren. Dia adalah wakil presiden cabang Yun Cheng dari grup Jiuding. Hanya dengan mengandalkan ayahku, ketua dewan grup Junhai, dia bisa dengan mudah menghancurkanmu. Namun dia tidak tahu bahwa pamannya yang dia anggap sebagai sandaran saat ini sedang muncul di markas besar grup Jiuding dengan mengangguk dan membungkuk. Ternyata setelah mengetahui bahwa wanita itu tidak hanya mengkhianati putranya tetapi juga menikah lagi dengan generasi kedua orang kaya, ayah sangat marah dan segera memerintahkan bawahannya untuk pergi, memberikan pelajaran kepada pasangan ini. Sementara itu, pamannya yang merupakan generasi kedua orang kaya juga ingin memanfaatkan kesempatan untuk mendekati grup Jiuding. Jadi setelah mendengar kabar tersebut, dia datang lebih awal ke markas grup untuk menunggu. Mari kita pergi bersama. Siapa yang berani mengganggu tuan muda? Dia pasti tidak akan dimaafkan. Namun dia tidak tahu bahwa orang itu adalah keponakannya yang sangat berharga. Di sisi lain, pacarnya yang tidak tahu bahwa dia sedang dalam bahaya besar, masih berpikir bahwa pria itu ingin terlibat dalam masalah yang rumit. Langsung memarahinya, mengatakan bahwa dia bahkan tidak layak untuk menjilat sepatu sendiri. Dan generasi kedua orang kaya itu mengeluarkan setumpuk uang tunai dan meletakkannya di wajah pria itu. Ia mengancam bahwa ia hanya ingin pria itu berlutut dan meminta maaf kepadanya. Maka semua uang itu akan menjadi miliknya. Namun ia tidak menyadari bahwa ia akan membayar mahal atas tindakannya. Kemudian ia dengan angkuh berkata kepada semua tamu yang hadir, apakah kalian ingin melihat orang ini berlutut dan menjadi anjing? Berlutut. Tidak tahu hidup dan mati. Ingatlah mulutmu sekarang. Nanti. Biarkan aku menangis sampai kulitmu bergetar. Kamu tidak mau berlutut, kan? Kalau begitu, aku akan membantumu berlutut. Seseorang, biarkan dia berlutut di depanku. Presiden Direktur Sengtian Internasional hadir.